Nah sekarang saya menyampaikan, ada nggak sodako Muharram itu atau sodako Syuro itu? Ada. Dapat berapa Syekh? Dengarkan baik-baik. Syekh mencatat, karena dilapori, itu dolar Indonesia, yakni rupiah, itu jumlahnya 1,914,545, ribu. Kalau dibahasakan, dinarasikan 1 miliar 914 juta 545.000 dolar Amerika. Nggak terlalu banyak angkanya, tapi nilainya cukup banyak kalau di dolar Indonesiakan. Berapa itu? 10.000 dolar Amerika. Kemudian punya tetangga Singapura. Ada juga dolar Singapura di sini. 2.300 dolar. Kemudian Singapura naik sedikit, Malaysia. Ini ada dolar Malaysia juga. Cuma bahasa sananya ringgit. Malaysian ringgit. 20200. Kalau dinarasikan 20.200 dolar Malaysia atau ringgit Malaysia. Namun ada sebuah lembaga negara yang mengaku kementerian atau apalah mengumumkan, dan pengumumannya itu justifikasi menjadi konsumsi publik, sehingga mengakibatkan hal-hal yang hiruk pikuk. Kemudian setelah hiruk pikuk itu dipulangkan kepada Panji Gumilang penyebabnya. Tapi jangan pernah dana-dana kita ini disimpan di Swiss. Jangan meniru orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya ada di Swiss, ada di Singapura. Walaupun kita dinista, dana-dana kita diblokir. Jangan pernah kita benci kepada negara. Jangan pernah kita benci pada negara. Jangan pernah uang kita simpan di negara asing. Simpanlah dalam peti Indonesia. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Az-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Kembali kepada tradisional tapi rasional. Saudara-saudara, masih berkenaan dengan dana, nanti ayat yang kita sampaikan tadi kita bahas di lain hari. Kita mendapat dana BOS, BOS. Apa itu singkatan dari? Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun ini, yang semestinya bisa diturunkan lagi kekurangannya, juga terblokir. Diblokir. Diblokir, saudara-saudara. Jadi nggak turun. Kalau kita ikuti celotehan daripada Gubernur Jawa Barat, ada berbicara tentang dana-dana negara yang dikelola oleh Az-Zaitun, yang bisa merugikan dan sebagainya. Barangkali dana BOS ini
Saya gembira kalau bos ditahan tidak diberikan, sangat gembira. Tidak usah sedih. Mengapa? Ya, tidak perlu sedih lah. Untuk apa sedih? Waktu berdiri juga nggak dapat apa-apa. Ada menteri yang mengatakan waktu berdiri Pak Habibie memberikan dana 1,2 triliun. Saya akan tuntut omongan itu. Saudara-saudara, Pak Habibie datang ke sini, 1 sen pun tidak memberikan kepada kita Az-Zaitun. Catat itu. Wahai menteri yang pernah mengatakan bahwa beliau Pak Presiden Habibie pada waktu datang kemari memberikan dana 1,2 triliun atas saran sahabat saya yang bernama Profesor Malik Fajar yang ketika itu Menteri Agama. Ketahuilah wahai bangsa Indonesia, itu omong kosong. Dan saya akan menuntut omongan itu. Az-Zaitun berdiri memang oleh bangsa Indonesia, namun bukan dari dana APBN. Pak Habibie sebagai presiden datang kemari, itu bagi kita sebuah penghormatan. Kami merasa terhormat karena Bapak Presiden mencantumkan tanda tangannya untuk membuka pembelajaran daripada pesantren Spirit but Modern System Az-Zaitun Indonesia ini. 1 sen pun tidak membawa dana seperti yang diucapkan oleh salah seorang menteri negara yang masih hari ini bertanggung jawab. Nah, itu supaya dipahami oleh bangsa Indonesia, tidak dikacaukan pikiran oleh ungkapan-ungkapan pejabat publik yang bertanggung jawab itu. Kita masuk ke BOS lagi. Kalau ini di stop dan kalau ini mengganggu keuangan negara, mari kita berusaha. Mari kita berusaha. Berapa lama kita mendapatkan BOS? Dari tahun 2009 sampai 2023. 15 tahun. Jumlah yang terkumpul dari BOS semuanya dari 2009 sampai 2023 adalah 55 miliar 816 juta 423.597. Itu angkanya sebelum diambil pajak. Mari kita, kalau ini mengganggu APBN negara, mari kita pulangkan kepada negara. Kami sangat menghajatkan bantuan BOS ini, namun kalau itu dianggap mengganggu keuangan negara, kami sanggup mengembalikannya. Namun minta maaf, bukan berarti kami menolak, tapi Gubernur Jawa Barat telah berceloteh tentang keuangan negara ini. Kita pulangkan, kita kembalikan, supaya negara tidak dirugikan oleh Az-Zaitun. Dan terus kita membantu negara dengan pajak. Jangan pernah tidak membayar pajak, karena itu kewajiban.